Shalom, puji nama Tuhan, kita bisa hadir dalam persekutuan pada malam hari ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, menyempatkan waktu untuk kita bersekutu bersama. Ya, kita akan menyaksikan sebuah klip ya untuk membuka atau mendahului pewartaan pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Hi, so I'm Karen. I'm co-owner of Break Room with a few other partners, and I'm also a pastry chef full-time. I thought it's a great idea to do it here because, well, a lot of people is very stressed here. It's actually a place where you can vent out frustrations, or you can just come here and have fun and mess around with your friends. This is a safe environment where you can vent out frustrations or just make a fool of yourself, and no one's here to judge you. When we're breaking things here, of course, well, it is really dangerous because there's glass everywhere, and if we're breaking electronics, there's batteries, and if a fridge, there's like freons inside. So all those we keep into consideration, and we gear them up with like full protective gear, with like the jumpsuit, with industrial shoes, and gloves as well, and also a helmet and mask. We do all that to protect our customers here. I think it's the rebel in all of us. So, well, everyone grew up with parents saying, you know, take care of your belongings, don't break them or whatever. But this is a place where it's like against society norms, where we say, just do whatever you want and break whatever, like there's no rules here. Sometimes it's okay to like be angry. It's okay to be upset. It's okay to be sad. It's okay to be heartbroken. Whatever it is, like give some time to like be upset or whatever frustrations you have, but then get back up on your feet and then you feel better again. And this is a place where we help you get back up to a happy place again. Ya baik, saudara-saudara, kalau kita lihat klip barusan, itu satu liputan tentang satu tempat dan dikatakan sebagai tempat hiburan sebenarnya, namanya Break Rooms yang ada di Jakarta, Jakarta Utara tepatnya. Nah, tadi sudah disebutkan dalam wawancaranya dalam bahasa Inggris memang apa sih tujuannya diadakan atau dibuat Break Rooms tersebut. Jadi dia mengatakan bahwa di Jakarta sana itu banyak orang stres. Di Jakarta banyak orang yang emosinya terganggu. Dan menurut dia adalah oke, tidak masalah untuk kita melampiaskan emosi kita, melampiaskan setiap gangguan yang ada di dalam jiwa kita ya, dengan cara mengekspresikan sedemikian rupa, melampiaskan, merusak, memukul barang-barang yang ada, ya. Namanya disebut dengan break rooms, tempat untuk memecahkan, tempat untuk merusak, ya. Ruangan untuk merusak. Nah, teman saya beberapa minggu lalu baru dari sana dia mengalami tekanan di dalam pekerjaan dan dia memutuskan untuk coba break rooms ini. Dia coba dan dia jadi kalau nggak salah ya, seingat saya masuknya itu 100 atau 150 per orang, dan itu dapat paket 1 krat botol minuman.
ya, satu botol minuman dari kaca begitu ya, dari gelas yang bisa dihancurkan di sana dalam ruangan tersebut. Tapi ada additional items yang kalau kita mau pilih bisa ditambahkan, misalnya TV atau monitor, komputer yang sudah rusak atau laptop yang sudah rusak atau benda-benda lain yang seperti saudara-saudara perhatikan tadi dalam klip yang barusan kita perhatikan ya. Dan additional itemsnya juga ada additional price. Dan ketika saya tanya total habis berapa, dia bilang dia total habis 450.000. Ya, dalam hati saya 450.000 pakai buat makan gitu ya. Ya. Waduh, sayang banget 450.000 dia pakai untuk melampiaskan emosinya, ya, melampiaskan supaya dia bisa mendapatkan kepuasan ya. Tadi disebut kepuasan, ya, kepuasan secara jiwani, ya, tapi dengan cara seperti itu. Ya, ini memang menarik ya. Mungkin salah satu cara alternatif di masa kini begitu ya. Walaupun menurut kita tentunya hal ini adalah sangat-sangat tidak lazim. Sangat tidak lazim. Dan bagi saya buang-buang uang 450.000 ngapain begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang sedang dicari? Yang sedang dicari adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin, ya, mindfulness, psikis yang terganggu ingin coba di remedy, ingin coba di restore kembali, di recharge kembali, supaya mengalami ketenangan psikis. Ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar, kita akan belajar, memang tadi di dalam doa kita akan belajar dari firman Tuhan, tapi ini lebih kepada topik, kalau sebenarnya lebih kepada topikal ketimbang ekspositori, ya. Dan kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mendapatkan mindfulness tadi, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan tadi, ya. Di dalamnya ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, ya, termasuk berkaitan dengan keharmonisan atau keseimbangan, balance antara kehidupan kita, life and work kita. Ya, dalam konteks kita adalah para pelayan, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, antara pelayanan dan kehidupan kita harus ada balance, ya, kira-kira demikian, agar kita bisa mendapatkan harmoni, ya, agar kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, ya, kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Next. Di dalam budaya populer, kurang lebih 1-2 dekade terakhir, ada istilah work hard, play hard, bahkan ditambahkan party hard. Ya. Orang-orang dituntut bekerja sedemikian rupa, sedemikian pergerakan dan percepatan bekerja itu sedemikian kuat, tapi di satu sisi harus ada perimbangannya. Ya, bermain juga dengan menyenangkan dan memuaskan. Tapi tidak stop di sana, ya, orang-orang dalam budaya populer pada saat ini ya ditambahkan party hard, ya, pesta yang meriah, foya-foya juga harus kenceng. Supaya apa? Mengimbangi dengan work hard tadi. Nah, tetapi konteks budaya populer itu tidak bisa masuk di dalam konteks dunia pelayanan kita. Tapi setidaknya kita tahu sekarang bahwa apa sih yang dicari? Yang dicari adalah ketenangan jiwa. Ya. Kita mencari ketenangan jiwa. Berapa banyak dari kita, walaupun kehidupan kita ada di dalam dunia pekerjaan yang disebut dengan pelayanan, tapi ternyata kita tidak mengalami ketenangan dalam pelayanan. Ada satu contoh, boleh gambar berikutnya. Ya, ini John Bishop family, keluarga John Bishop yang berakhir dengan sangat tragis. John Bishop, sang kepala keluarga, pada 5 April tahun 2001, itu 20 tahun yang lalu, di usia 41 tahun, dia membunuh istrinya, Cheryl. Ya, kita lihat ada foto istrinya di situ. Dan
dia membunuh juga 3 anaknya yang masih kecil, berusia 6 sampai 9 tahun, ya 3 anak tersebut. Ketika mereka sedang tidur di hari Minggu, ya di hari Minggu. Dan setelah dia menembak istri dan 3 anaknya, dia menembak kepalanya sendiri. Siapa sesungguhnya John Bishop ini? Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dia adalah seorang penginjil dalam sebuah gereja Injili kecil yang ada di daerah Columbine, Denver. Dia dikenal sebagai kepala keluarga yang baik. Dan orang-orang melihat keluarganya sebagai a model family. Ya, keluarga yang menjadi contoh, keluarga yang menjadi model. Orang-orang rindu ingin punya keluarga seperti keluarganya John Bishop. Dan dia rajin melayani di gereja. Dia dan istrinya sama-sama pelayan di gereja tersebut. Tapi pada tanggal 5 April tersebut, di hari Minggu sore, dia menembak keluarga dan dia menembak dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri Bishop ini yang diketahui sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya. Ternyata Bishop sedang mengalami depresi berat dan diketahui beberapa bulan terakhir sebelum dia membunuh diri dan membunuh keluarganya, dia mengonsumsi obat-obatan penenang. Jadi ada permasalahan yang sangat mengganggu jiwanya. Jiwanya terganggu. Jiwanya mengalami permasalahan. Ada permasalahan psikologis. Nah, ketahuilah kita semua. Jadi kalau kita lihat John Bishop saja bisa mengalami tersebut, kita semua yang hadir dalam ruangan virtual kali ini juga rentan untuk mengalami permasalahan psikologis yang seperti dialami oleh John Bishop. Pada waktu saya sempat kuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara, waktu itu ambil program Emin, meskipun tidak selesai karena memang programnya ditutup. Salah satu dosen itu yang menangani pastor pastorium di saat. Secara pastor pastorium itu adalah tempat untuk pastoralnya. Jadi ada konseling pastoral di sana. Dan ternyata mereka cukup banyak menangani para rohaniwan. Cukup banyak menangani para rohaniwan. Dari sinode saya sendiri saja, untuk jika ada rohaniwan yang bermasalah secara psikologis juga akan dikirim ke sana. Ya, pastor pastorium. Pastor pastorium itu kan istilahnya penggembalaan untuk para gembala. Pastor pastorium. Dan ternyata cukup banyak. Kita rentan mengalami permasalahan psikologis. Apalagi di masa hampir 2 tahun pandemi ini. Ya. Bisa gambar berikut, next. Nah, Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia, mereka melakukan satu survei yang dilakukan pada Mei sampai Agustus 2020, ada kurang lebih 4.000 responden di 34 provinsi. Di Indonesia ditemukan bahwa sebanyak hampir 65 responden mengalami gangguan kesehatan mental pada masa pandemi. Dari total 4.000 tersebut, 1.700 diantaranya mengalami depresi. Dan dari yang depresi tersebut, 44 diantaranya menyatakan untuk lebih baik mati. Nah, seberapa banyak dari kita, para rohaniwan, para pengerja hamba Tuhan yang di awal pandemi juga sempat mengalami stres. Ya. Next. Nah, ada satu pertanyaan. Kita diskusi sedikit. Teman-teman atau saudara-saudara lebih senang work from home atau work from office? Boleh 1-2 orang, boleh kita boleh diskusi di sini. Silakan. Lebih senang work from home atau from office?
Ya, selama pandemi kan itu masih berlangsung juga ya. Sebagian kita masih ada mengalami itu ya. Di sinode kami masih mengalami itu, masih dibagi kerjanya gitu ya. Tidak tiap hari front office. Nah, front office, Pak Harun bilang front office ya. Ibu-ibu rumah tangga, senangnya apa? From office atau from home? Ayo. Mari kita bisa berdiskusi loh. Ini bukan, saya harap bukan cuma saya yang bicara. Di sini ada beberapa ibu rumah tangga, ada Ibu Kasiria, ada Ibu Lamria, ya, ada Bu Tuti, ya, ada saudara Willy, saudara Melvi. Lebih enak gimana? Selama kita masa pandemi itu lebih enak apa namanya, bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor? Ini pengalaman saya ya. Ya, teman-teman nggak ada yang mau sharing di sini nih kayaknya. Ini pengalaman saya ya. Nggak tahu teman-teman setuju apa enggak. Kalau kita kerja dari rumah, kerjaan kita tuh nambah. Bener nggak? Bener nggak? Selain kita kerjakan pekerjaan kantor, kita juga akan kerjakan pekerjaan lain. Contohnya apa? Sekaligus jadi guru buat anak-anak. Bener nggak? Iya nggak? Gimana, Bu Lamria? Dia bilang katanya dari from office. Ya. Kita sekaligus jadi guru. Gitu ya. Belum hanya itu, bukan hanya itu. Sekaligus juga akhirnya apa? Sangat tergoda untuk melakukan pekerjaan rumah. Benar apa benar? Ya. Tambah pusing kalau dari rumah nggak bisa konsentrasi. Ya benar. Benar. Ya. Kita lihat ada piring kotor, ya harus cuci gitu kan. Ada jemuran yang harus dijemur, ya kita jemur, ya kan. Kita pasti akan melakukan hal itu. Ya. Dan akhirnya apa? Loading kita banyak. Karena apa? Pekerjaan yang harusnya kita kerjakan, pekerjaan kantor yang harus kita kerjakan, ya sudah. Ya, seperti itu. Nah, ini ada pengalaman. Kalau Bu Natalia senangnya from home. Mungkin bisa sharing. Kenapa? Karena kita perlu tahu juga kan. Kenapa? Bu Natalia, mau sharing kah? Sinyal sinyal saya lagi nggak bagus nih. Kalau saya sih lebih produktif work from home sih sejauh ini ya. Evaluasi kami juga kemarin baru melakukan survei untuk kepentingan internal. Ada policy yang baru yang harus dibuat dan mostly pekerjaan yang tidak esensial untuk dilakukan dari kantor itu memang lebih produktif ketika dilakukan dari rumah pada saat memang rumah itu menjadi apa ya, bisa dikondisikan untuk bekerja. Tapi kalau memang tidak bisa dikondisikan untuk bekerja, meskipun kita lebih senang WFH karena lebih produktif secara capaian, secara psikologis memang jadi lebih capek. Itu sih Kak Gera. Tapi kalau saya secara pribadi itu senang banget dengan WFH karena punya lebih banyak kesempatan untuk ini ya, untuk melihat keluarga, anak-anak secara khusus, secara langsung. Kebetulan ada pembagian tugas yang cukup baik sehingga tidak terlalu mengganggu pekerjaan. Semua bisa tetap di bawah kontrol begitu. Secara saya biasanya juga jarak cukup jauh ke kantor sehingga dengan bekerja dari rumah itu sangat menolong. Lebih banyak yang bisa dicapai, dihasilkan. Itu kali Kak. Oke, thank you ya. Jadi ada satu pandangan lain berdasarkan pengalaman ya. Jadi memang mungkin ada area-area kerja tertentu yang oke, untuk kerja di rumah masih oke begitu ya, masih oke. Tetapi memang kebanyakan yang saya temukan termasuk juga orang tua siswa di Galang Kudus ya merasa kerepotan ya ketika harus di rumah dan akhirnya banyak pekerjaan yang tidak bisa, mungkin segmentasi kerja juga ya, segmentasi kerja yang rutin, yang harus ikut terus setiap hari dilakukan, mungkin itu bisa terganggu begitu ya. Nah, pada akhirnya apa? Ada juga orang-orang yang mengalami burnout. Burnout itu stres berat karena pekerjaan, mengalami kejenuhan berat, mengalami stres berat karena pekerjaan. Ya,
Apa saja penyebab burnout? Kita akan simak slide berikutnya. Yang pertama, rutinitas. Ya. Sesuatu yang rutin, sekalipun dikerjakan dengan excellent, ya, dengan istimewa, ternyata dapat membawa kepada kejenuhan. Kenapa? Ya karena itu aja terus yang dikerjakan. Ya kan? Sewaktu-waktu dia perlu mengambil jarak supaya ada sedikit jeda begitu ya. Yang kedua, manajemen kerja yang buruk. Ya. Manajemen prioritas, apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, manajemen waktu. Nah, kita sering masalah di situ tuh, ya, manajemen waktu. Kita sering masalah tentang waktu begitu ya. Ya. Tapi katanya ada orang yang beralasan, wah kalau semakin mepet waktunya tuh saripati pemikiran tuh langsung bisa keluar, langsung cespleng gitu katanya gitu ya. Ah itu alasan aja, itu alasan aja. Justru itu akan menambah stres, ya menambah stres. Ya. Termasuk manajemen istirahat. Kita kadang-kadang lupa untuk mengambil waktu istirahat yang baik. Ya. Sistem kerja yang buruk, yang nggak jelas SOP-nya. Mungkin kita ada di tempat pelayanan, kita ada di tempat pelayanan, entah di gereja, entah di yayasan, di parachurch, kita nggak tahu di sekolah mungkin, tapi bisa jadi ada SOP yang nggak jelas. Kerjaan jadi tumpang tindih. Program kerja tidak terukur efektivitasnya. Ya, tidak terukur efektivitasnya. Dan itu kita lakukan terus, padahal sudah nggak efektif. Jemaat yang hadir cuma sedikit. Tapi itu terus yang kita lakukan. Ya. Kerja tanpa evaluasi. Apalagi kerja serabutan. Ya. Ini saya sharing sedikit nih ya. Tapi ini bukan curcol ya, bukan apa namanya curhat colongan, enggak. Nah, saya mau sedikit ceritakan pengalaman saya di Kalam Kudus di awal-awal. Kalau sekarang ya udah lebih baik. Sinode Kalam Kudus sudah lebih baik. Dulu tahun 2007 waktu saya selesai dari Providensia, kemudian saya masuk di Gereja Kristen Kalam Kudus dan Sekolah Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Ya. Jadi ada satu tradisi di Kalam Kudus itu, kalau yang rohaniwan yang ada di sekolah bantu-bantu di gereja, yang ada di gereja bantu-bantu di sekolah. Nah waktu itu saya pertama-tama masuk 2 tahun awal memang saya masuk lewat sekolah, terhitung sebagai rohaniwan sekolah. Ya. Tapi karena disuruh bantu-bantu, akhirnya saya bantu-bantu. Nah, saudara-saudara, kata bantu-bantu ini kan sangat ambigu. Abu-abu sekali itu kata bantu-bantu. Tidak jelas. Ya kan? Harus ada batasannya. Karena kalau cuma dibilang bantu-bantu, pada akhirnya yang saya alami, saya melayani full di sekolah dan full di gereja. Ya. Saya pernah mengajar itu total kelasnya, karena saya ngajar 2 mapel, total kelasnya itu 24 kelas. Bayangkan, itu udah over banget. Kali 2, 48 jam. Padahal maksimal seorang guru itu sebenarnya 24 jam. Ya. Tapi di gereja saya tangani 2 komisi. Ya kan? Itu kan bukan bantu-bantu kalau tangani 2 komisi. 2 komisi dan 2 komsel. Itu kan bantu-bantu menurut saya. Ya kan? Nah, akhirnya saya ngomong waktu itu, ketua sinode datang pas khotbah di Kalam Kudus Pekanbaru, saya tanya, tolong pertegas bantu-bantu ini. Nah, dari situ mulai akhirnya dibikin semacam sesuatu yang lebih jelas. Jadi bukan kata bantu-bantu. Jadi misalnya kalau dari gereja bisa ngajar di sekolah maksimal 2 kelas, nah, misalnya begitu. Terus kalau yang dari sekolah bisa bantu-bantu ya bantu khotbah gitu ya, bantu apa namanya pemimpin puji-pujian. Nah itu bantu. Nah itu saya sepakat gitu ya, saya sepakat. Ya. Nah itu yang pertama-tama. Makanya saya jujur aja, kelahiran anak saya yang kedua itu saya nggak bisa dampingi terus-menerus, tiba-tiba saya rasakan dia sudah besar. Makanya saya berjarak sama anak saya yang kedua. Saya nggak dekat sama anak saya yang kedua, begitu.
Karena itu masa di mana, waduh, serabutan, semuanya dikerjakan begitu. Dan saya mengalami burnout, jujur aja, saya mengalami burnout. Ya. Yang keempat, toxic partnership. Ya. Toxic partnership ini maksudnya rekan kerja, kita memiliki rekan kerja yang toksik, ya, dan sangat mengganggu. Seberapa sering dan banyak kerjaan yang tertunda karena ada rekan yang karakternya buruk dan merusak kerjasama, merusak teamwork, merusak persekutuan. Pernah nggak kita ketemu orang-orang seperti ini di dalam pelayanan kita? Ya. Dan ini sangat mengganggu, sangat-sangat mengganggu. Seharusnya kita sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang job desk kita, loh kita teralihkan karena harus ngurusin orang ini gitu. Itu sangat mengganggu. Nah, yang terakhir ini sederhana memang, tapi cukup membantu. Manajemen ruangan kerja. Itu kan terlalu gampang Pak Gerald. Betul, terlalu gampang. Tapi kita nggak boleh sepelekan ini. Kenapa? Berapa banyak dari kita yang pada akhirnya sempat mengalami stres kecil, tapi kalau stres kecil ini diulangi terus-menerus bisa jadi stres besar. Gara-gara apa? Nyari gunting di mana, nyari pena di mana, ya. Ketika pakai nggak dikembalikan di tempatnya. Kira-kira seperti itu. Sederhana, tapi penting. Next. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk kita pada akhirnya bisa mengalami harmoni di dalam kehidupan kita, di dalam kerjaan kita. Nah, ini kita akan melihat bagian dari firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 2, dan Kejadian 2 ayat 3 juga sebenarnya sama, beberapa kata sama, tapi kita lihat saja Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Ya. Berhentilah ia. Yeah. And on the seventh day, God ended his work which he had made, and he rested. Ya, dia istirahat, rested, berhenti. Ya. Itu dalam bahasa Ibrani-nya pakai kata sabat, wayisbot, kata sabat. Itu dipakai adalah kata sabat. Dia berhenti. Nah, kita perlu berhenti sejenak. Kita perlu mengambil jeda sejenak. Ini satu tawaran yang pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah kita perlu berhenti sejenak. Allah saja berhenti sejenak pada hari ke-7. Dia berjeda. Dan yang saya senangnya kalau dari Kejadian 1 kita bisa lihat dia ada evaluasi di situ atas apa yang ia kerjakan. Ya. Kalau permainan imajinasi saya, kalau saya lihat Kejadian 1 misalnya, ketika Allah mengatakan sungguh amat baik, ya kan, dia melihat dia sudah selesai pada hari ke-6, terus kemudian dia melihat, dia mengatakan sungguh amat baik. Nah, saya melihat di sini seakan-akan ini semacam imajinasi saya. Allah itu semacam arsitek atau teknis atau ahli teknik sipil ya, kira-kira teknik sipil yang mempunyai blueprint sebuah bangunan. Ya, blueprint sebuah bangunan. Dan ketika dia selesai membangun bangunan tersebut, dia lihat blueprintnya dan dia lihat hasil kerjanya, ternyata mencapai tujuan. Sehingga dia bisa mengatakan, wah ini sudah sesuai dengan apa yang saya rancang. Sungguh amat baik. Sudah tertata rapi seluruh tatanannya, tatanan bangunan tersebut. Dan dia bisa bilang, sungguh amat baik. Poin saya bukan pada sungguh amat baik tersebut. Tapi poin saya adalah ada waktu jeda dan dia bisa melihat apa yang sedang dia kerjakan. Ya. Berapa banyak dari kita yang kita kerja rutin terus menerus, tidak ada waktu jeda,
memang ada jeda, tapi sebenarnya kita salah dalam menggunakan waktu jeda tersebut, sehingga kita tidak bisa lebih efektif bekerja di kemudian hari. Karena kita tidak ada waktu untuk evaluasi. Dan akhirnya tidak tercipta keharmonisan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita sendiri maupun kehidupan pekerjaan. Begitu gitu terus terulang sampai kita tua. Ya. Tuhan Yesus, saya ambil contoh Tuhan Yesus berhenti sejenak, dia melipir sebentar ya ke pinggiran untuk dia mengambil waktu tenang, mengambil waktu ya bersaat teduh lah, katakan demikian. Ada menciptakan keheningan dan di dalamnya dia sedang merecharge dirinya untuk pekerjaan di kemudian hari. Nah, ini sebenarnya tujuan dari sabat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi sabat tidak serta-merta ya kalau ada dalam 10 perintah Tuhan, kuduskan hari Sabat, kita kan langsung konotasinya langsung pada ibadah. Tapi tidak, ya ibadah di dalamnya, ada di dalamnya, tapi bukan masalah ibadah saja. Bukan ibadah hari Minggu saja, bukan. Ya. Tapi ada waktu kita bisa mengambil jarak dari segala, kita keluar sebentar dari segala rutinitas kita, dan kita melakukan evaluasi, kita melakukan semacam reboot atau recharge terhadap diri kita dan apa yang bisa kita lakukan di kemudian hari. Ya. Dan itu sebenarnya kalau dalam perjanjian lama berlaku tidak hanya untuk manusia, untuk binatang, bahkan untuk tanah juga ya, tanah juga. Ya. Saya bincang-bincang sama beberapa teman di Batu, kenapa apel Batu sekarang sudah tidak banyak menghasilkan apel yang baik. Karena memang tidak ada waktu jeda. Ya. Digenjot terus itu tanah, tidak ada waktu jeda. Ya. Itu salah satu contoh. Kita perlu waktu hening. Kita perlu waktu hening. Next. Boleh berikutnya. Baik, terima kasih. Nah, dunia kita ini penuh dengan kebisingan. Kebisingan internal maupun eksternal. Nah, bolehkah 1-2 orang coba mengafirmasi statement ini? Kita penuh dengan kebisingan. Apa sih kebisingan internal kita apa, eksternal kita apa? Bolehkah 1-2 orang kita bisa mengafirmasi? Halo guys. Boleh kita mengafirmasi? Benar nggak? Boleh juga pakai ruang chat juga nggak apa-apa. Ayo, alumni IKAPA, semangat. Kita bisa berdiskusi di sini. Tunjuk aja, Pak. Hah? Tunjuk aja. Apa? Ditunjuk aja. Sebut nama aja, Pak. Oh, tunjuk. Oh, ya, tunjuk. Katanya tunjuk. Iya. Aduh. Gimana? Tunjuk. Saya nggak mau ditunjuk Nggak mau ditunjuk. Ini ada Bu Nova. Bu Nova Dadung. Bukan dalam gedung, Bu Nova. Maksudnya dari jiwa kita secara internal. Apa? Bisingan apa yang kita alami gitu di dunia kita ini. Ini secara jiwa nih, kita lagi bicara secara psikis. Monggo, siapa bisa memberikan contoh? Atau jangan-jangan Bapak Ibu teman-teman ini nggak pernah mengalami kebisingan-kebisingan nih dalam pemikirannya. Tenang-tenang aja berarti semua ya. Waduh, memang alumni IKAPA ini ahli dalam berdoa semua ini ya. Jadi semua tenang-tenang. Ya.
Ya, tadi saya sudah sebut salah satunya. Ya, nih lihat ya, ada dari Bu Natalia, loading kerjaan, betul. Ya. Loading kerjaan yang begitu banyak, itu bising, itu kebisingan bagi kita. Ya, bisa jadi itu dari faktor eksternal, bisa jadi juga internal, bisa jadi karena memang kita sendiri ciptakan. Kenapa loadingnya bisa terlalu banyak? Karena kita time planning kita nggak bagus. Ya, nah, gangguan dari dalam pikiran kita, boleh betul. Ya, kita sangat banyak pemikiran yang berkelindan di otak kita ya, yang berkelindan, berseliweran ya. Dan akhirnya kita nggak fokus. Bisa jadi ya. Dan itu bisa jadi karena memang juga dari faktor eksternal juga bisa. Dari internal bisa. Pemikiran itu. Ya ada orang kan yang memang tipenya selalu mikir. Ya. Ada yang pengen liburan, oke, boleh ya. Tapi nggak tercapai ya tentunya ya. Kenapa tercipta kebisingan? Karena nggak tercapai. Pengen liburan nggak bisa begitu kan. Ya. Oke, terima kasih sharingnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. PPKM ya. Oke, PPKM. Ya. Tuntutan orang sekitar ya, benar. Betul. Bang Ria, saya juga nggak sempat pikirkan. Benar, ada tuntutan orang. Dan itu menciptakan kebisingan-kebisingan di dalam kehidupan kita. Next. Seorang spiritualis yang bernama Simon Weil, dia berkata begini. Keheningan bukan berarti tidak adanya suara, melainkan menimbulkan rasa takjub, rasa kita akhirnya memperhatikan, terpesona yang lebih meyakinkan daripada suara itu sendiri. Ya, saya coba menerjemahkan maksud dari Simon Weil ini ya. Keheningan itu bukan semata-mata kita istirahat, tidur, diam, begitu ya. Saya kalau dikasih tahu sama anak-anak saya, oh Dedi kalau tidur ngorok. Dan orang-orang yang tidur ngorok tuh kayaknya benar-benar terlelap sekali dan melepaskan segala beban tubuhnya dan dia tidur atas tempat tidur dan dia bisa sampai ngorok begitu ya. Wah, tapi ternyata bukan itu yang dicari, bukan itu. Tapi ada pencarian acknowledgement, ada hal-hal baru, ada insight baru. Ya, ada insight baru. Tubuh memang butuh istirahat. Tapi bukan semata-mata itu. Atau bukan itu saja. Ya. Kadang-kadang saya dalam konteks diri saya bisa menemukan insight baru di dalam keramaian atau di dalam aktivitas atau di dalam hobi. Nah, di sini nggak tahu siapa, ada yang mungkin hobi mancing gitu ya. Sementara mancing dia bisa mendapatkan insight baru. Saya kalau lagi terbentur dengan misalnya tugas-tugas akhir begitu ya, saya keluar aja naik motor, saya keliling-keliling, entah tanpa arah tujuan, tapi sebenarnya saya sedang mikir, dan ketika pulang itu bisa dapat tuh, 1 halaman, 2 halaman bisa dapat, begitu, ya. Kadang-kadang bisa menemukan insight baru di dalam keramaian atau aktivitas. Nah, ketika dalam kasus Maria dan Marta ya, Maria dan Marta, ya kan? Kalau kita tahu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, kemudian di situ kalau kita lihat Maria mendengarkan Tuhan dan Marta sedang sibuk, ya, sedang sibuk mempersiapkan konsumsi misalnya. Ya. Nah, pada saat Marta sedang menyiapkan konsumsi, sebenarnya Tuhan belum marah pada saat itu, Tuhan belum menegur Marta, enggak. Kapan sebenarnya Tuhan Yesus menegur Marta? Kapan tepatnya? Kalau dari teks kita. Kalau dari teks kita, itu terjadi pada saat Marta ngomong ke Maria, Maria kamu jangan diam aja dong, bantu saya. Di situ baru Tuhan Yesus menegur. Nah di sini maksudnya apa? Seandainya Marta mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan sambil memperhatikan Tuhan, ada ada insight baru, ya. Sekalipun dia melakukan satu aktivitas, nggak masalah sebenarnya, nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi dia bermasalah ketika
Dia sudah menegur Maria dan dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Next, kita melihat sebuah gambar. Ya. Pemazmur katakan seperti rusak. Ya. Jiwa kita merindukan Tuhan itu seperti rusak, merindukan air. Rusa itu adalah binatang yang sangat peka. Ada suara sedikit aja dia langsung bisa kaget dan dia lompat. Rusa itu ya, sangat peka. Oleh karena itu dia akan datang minum air di air yang tenang. Ya. Sialnya bagi rusa, kadang-kadang pemangsanya itu jago juga untuk datang tenang dengan dalam ketenangan begitu ya, seperti buaya begitu ya. Tapi intinya di sini adalah di dalam ketenangan itulah dia ingin mencharge dirinya, merecharge dirinya. Ya. Ada insight baru, ada keharmonisan, ada keharmonian di sana. Ya. Nah, selain masalah teologi sahabat, ada hal-hal lain lagi yang bersifat praktis yang bisa kita perhatikan. Next. Nah, ini sangat-sangat praktis ya, ini sangat praktis. Yang pertama, mari kita ciptakan suasana kerja yang kondusif. Ciptakan suasana kerja yang kondusif. Ya. Usahakan juga jangan sampai kita menjadi orang yang toksik ternyata. Ya. Usahakan juga jangan sampai kita menjadi orang yang toksik. Kedua, buat planning kerja yang baik. Dan saya yakin kita akan bekerja lebih baik dan kehidupan kita juga lebih nyaman. Ciptakan sistem kerja yang teratur. Ini kalau kita sudah jadi gembala, tolong perhatikan ya. Kalau kita jadi gembala, jangan akhirnya kita membuat pekerjaan yang ada orang-orang yang ada di bawah kita itu serabutan juga. Gara-gara dulu kita pernah mengalami kerjaan yang serabutan, nah jangan. Mari kita ciptakan sistem kerja juga yang teratur. Ya. Desain ruangan kerja yang praktis. Nah, tadi sempat ngomong masalah libur. Nomor 5, berliburlah. Ini memang opsi saya terakhir ya. Berliburlah dalam artian tidak semua kita bisa berlibur ya. Tidak semua kita bisa berlibur. Ada kerjaan-kerjaan yang untuk cari waktu berlibur susah. Ada juga dari kita yang mungkin karena keterbatasan ini itu akhirnya nggak bisa berlibur. Ya. Tapi minimal kita bisa mengambil family time khusus. Atau me time. Boleh. Me time itu bukan berarti terus-menerus kita baca renungan firman Tuhan, enggak. Bukan itu. Kita bisa datang ke tempat pijit, refleksi kaki gitu ya. Atau pundak, kepala, kerimbat. Boleh. Itu juga membuat sebuah relaksasi. Dan juga family time. Ya. Di tempat kami akhir-akhir ini susah sekali mencari waktu cuti. Kemarin ada libur hari guru ya kami pergi. Ya, usahakan ada waktu, ada celah sedikit, mari kita ciptakan. Ya. Nah ini kiranya rekomendasi-rekomendasi yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa menciptakan keharmonisan, ya, keseimbangan, balance antara kehidupan kerja dan kehidupan kita pribadi. Ya kiranya ini boleh memberikan insight kepada teman-teman sekalian dalam segala keterbatasan kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.